Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah filsafat, ilmu, dan logika. Dalam pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang 3 metode ilmu pengetahuan. Berdasarkan fungsinya dalam menarik kesimpulan, metode ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 3, yakni abduksi, deduksi, dan induksi. Kita mulai dari metode yang pertama. Apa yang dimaksud dengan abduksi? Abduksi adalah proses membuat hipotesis atas data, fakta, fenomena, atau peristiwa alam maupun sosial. Apa yang dimaksud dengan hipotesis di sini? Hipotesis adalah kesimpulan sementara atas sebuah data, fakta, peristiwa, atau fenomena alam maupun fenomena sosial. Hipotesis yang dirumuskan dalam metode abduksi adalah hipotesis eksplanatoris, yakni hipotesis yang mampu menjelaskan data, fakta, peristiwa, atau fenomena. Kita coba ambil contoh agar pemahaman kita bisa lebih komprehensif terhadap apa yang disebut dengan metode abduksi. Suatu hari Anda pergi untuk menjumpai teman Anda di rumahnya. Saat Anda tiba di rumahnya, Anda kemudian mengetuk pintu rumah teman Anda itu. Namun teman Anda tidak kunjung membuka pintu rumahnya. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, maka kita secara spontan membuat dugaan-dugaan. Nah, dugaan-dugaan ini adalah hipotesis-hipotesis. Ya. Mengapa muncul dugaan-dugaan? Ya. Karena kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis yang mungkin dapat menjawab rasa penasaran kita terhadap teman kita yang kita datangi rumahnya itu. Nah, ada beberapa hipotesis. Yang pertama, mungkin teman Anda menjadi paranoid dan berpikir yang mengetuk pintu itu bukan Anda, tapi ada orang jahat. Hipotesis kedua, teman Anda mungkin mendadak tuli atau tidak mendengar ketukan yang Anda lakukan. Dan yang ketiga, teman Anda itu berbohong. Dia pura-pura tinggal di rumah itu, padahal sebenarnya tidak. Kemudian hipotesis yang keempat, mungkin teman Anda sedang pergi. Nah, dari beberapa hipotesis itu, kita bisa memilih mana kira-kira hipotesis yang dapat atau yang mampu menjelaskan fakta atau situasi yang kita sedang hadapi. Pertanyaannya kemudian, apakah hipotesis yang kita bangun itu bisa salah? Tentu saja, ada kemungkinan hipotesis kita itu salah. Kenapa? Karena memang hipotesis itu disusun sebagai bagian dari kemungkinan-kemungkinan, bukan suatu yang bersifat pasti. Nah, karena menjadi bagian dari kemungkinan-kemungkinan, maka
sangat mungkin terjadi kesalahan saat kita merumuskan hipotesis atau membangun sebuah hipotesis. Nah, sekali lagi, hipotesis yang dipilih dalam metode abduksi adalah hipotesis yang mampu memberikan penjelasan yang sesuai dengan fakta yang sedang diteliti. Karena itu membuat sebuah hipotesis tidak bisa asal-asalan. Sebuah hipotesis dibangun harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Karena memang dalam metode abduksi, hipotesis itu tidak bisa dibangun tanpa pertimbangan. Ketika kita membuat hipotesis, kita harus mempunyai pengalaman tentang masalah yang sedang kita teliti. Selain itu, kita juga harus punya pengetahuan ilmiah tentang masalah yang hendak kita pahami. Jadi tidak bisa sebuah hipotesis yang dibangun dari metode abduksi itu asal-asalan. Dia harus dibangun berdasarkan pertimbangan. Karena itu, ketika kita menggunakan metode abduksi dalam merumuskan hipotesis, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah pengalaman tentang masalah yang sedang kita teliti. Kemudian yang kedua, kita juga harus punya pengetahuan ilmiah tentang masalah yang hendak kita pahami. Jadi tidak asal, harus ada pertimbangan. Yang merumuskan hipotesis pun setidak-tidaknya punya pengalaman tentang masalah yang diteliti. Selain itu, kita yang melakukan penelitian, hemat saya pasti memiliki pengetahuan ilmiah tentang masalah yang hendak difahaminya. Nah, berdasarkan uraian singkat tadi, metode abduksi itu punya keunggulan. Pertama, keunggulannya, hipotesis yang dibuat itu tidak perlu dilakukan observasi langsung. Meskipun demikian, hipotesis harus tetap dapat diuji. Nah, keunggulan yang lain, metode abduksi itu dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan penelitian yang memerlukan observasi, di mana observasinya itu memerlukan waktu yang lama. Karena itu juga memerlukan dana yang besar. Nah, metode abduksi bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk merumuskan hipotesis tentang masalah yang sedang kita kaji. Karena apa? Karena hipotesis yang kita rumuskan dengan menggunakan metode abduksi itu tidak memerlukan observasi langsung. Ini artinya metode abduksi ketika digunakan untuk merumuskan hipotesis itu sangat membantu peneliti yang memerlukan observasi lapangan dengan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang besar. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah merumuskan hipotesis, setidak-tidaknya hipotesis yang kita rumuskan itu adalah hipotesis yang rasional dan logis. Bahkan di sisi lain, metode abduksi sejatinya bisa menjelaskan fakta yang ada. Tetapi yang terpenting dari metode abduksi ini adalah kemampuan metode abduksi untuk merumuskan hipotesis, yakni dugaan sementara atas masalah yang hendak kita kaji. Sekarang masuk pada metode yang kedua yang disebut dengan deduksi. Apa yang dimaksud dengan metode deduksi? Metode deduksi adalah
metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari sesuatu yang bersifat umum. Dalam metode deduktif, kebenaran sudah diterima sebagai kebenaran yang umum. Dari kebenaran tersebut ditarik pengetahuan baru mengenai isu tertentu yang bersifat khusus. Dengan kata lain, deduksi adalah aktivitas berpikir yang didasarkan pada hal-hal umum seperti teori, konsep, prinsip, keyakinan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan khusus. Nah, bagaimana kita menggunakan metode deduktif? Pertama-tama kita harus memilih premis. Premis adalah pernyataan umum yang kebenarannya sudah diakui. Yang kedua, membuat premis minor. Apa yang dimaksud dengan premis minor? Yang dimaksud dengan premis minor adalah pernyataan yang kita turunkan dari premis mayor. Nah, berdasarkan premis mayor dan premis minor, kita bisa melakukan penyimpulan. Sebenarnya, metode deduktif itu adalah bentuk umum dari silogisme. Nah, di dalam silogisme sendiri ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama disebut dengan premis mayor, pernyataan yang kedua disebut dengan premis minor. Nah, dua premis inilah yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang logis. Misalkan, premisnya setiap A adalah B. Dapat diikuti oleh premis lain, C ini adalah A. Nah, kemudian dari pernyataan-pernyataan itu, kita tarik sebuah kesimpulan bahwa C ini adalah B. Ya. Dan yang terpenting, kesimpulan yang dihasilkan oleh metode deduksi akan benar jika premis yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan merupakan premis yang benar. Karena ada kemungkinan kesimpulan logis yang dihasilkan oleh metode deduksi adalah kesimpulan yang tidak benar. Misalnya, semua pria botak adalah kakek. Harold adalah pria botak. Oleh karena itu, Harold adalah kakek. Tentu kesimpulan ini tidak benar. Karena Harold bukanlah kakek. Meskipun Harold pria yang botak. Ya, nah sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kita menggunakan metode deduktif dalam penelitian. Ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kita mulai dengan pernyataan umum atau teori yang sudah ada. Misalkan kita membuat pernyataan yang sangat umum. Meski maskapai berbiaya rendah selalu mengalami penundaan. Ini adalah pernyataan umum yang sudah kita rumuskan. Nah, setelah pernyataan umum itu kita rumuskan, maka kita perlu melakukan perumusan hipotesis. Bagaimana perumusan hipotesis itu dilakukan? Maka kita bisa melihat contoh berikut. Jika penumpang terbang dengan maskapai berbiaya rendah, maka akan selalu mengalami penundaan. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan data penerbangan maskapai bertarif rendah. Yang keempat, melakukan analisis
terhadap hasil apakah hasil penelitian kita itu atau kesimpulan kita itu apakah menolak atau mendukung hipotesis. Dan yang kelima, kita tarik kesimpulan misalkan 3 dari 200 penerbangan maskapai bertaraf rendah tidak ditunda. Karena itu, pernyataan atau kesimpulan kita ini bertolak belakang dengan hipotesis yang kita bangun. Nah, kesimpulannya dalam kesimpulan dalam penalaran deduktif hanya bisa benar jika semua premis yang ditetapkan pada studi deduktif itu benar. Ya. Jadi kita perlu berlatih, mencoba untuk menerapkan langkah-langkah dari metode deduktif. Ya, setidaknya ada 5 langkah. Sekarang kita beralih pada metode induktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan umum berdasarkan sesuatu yang khusus. Karena itu, induksi sering disebut sebagai metode generalisasi. Nah, aspek penting dalam metode induktif adalah pengamatan terhadap fenomena, terhadap objek, terhadap peristiwa. Ya, ini tentu berbeda dengan metode deduktif. Metode deduktif itu diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum. Sementara metode induktif diawali dengan pengamatan terhadap fenomena. Kemudian dari pengamatan kita terhadap fenomena itu kita membuat kesimpulan. Induktif disebut juga sebagai metode penarikan kesimpulan dari kasus khusus untuk menyimpulkan kasus yang umum. Dalam metode induktif, kita beralih dari yang khusus ke yang umum. Kita melakukan berbagai pengamatan, melihat pola, membuat generalisasi, dan menyimpulkan penjelasan atau teori. Itulah langkah-langkah dari metode induktif. Kita lihat contohnya. Uang yang saya keluarkan dari dompet adalah 5.000. Uang itu ada 5.000, uang ketiga dari dompet adalah 5.000. Oleh karena itu semua uang di dalam dompet saya adalah 5.000. Ini adalah contoh generalisasi yang berangkat dari kasus tertentu. Kasusnya adalah uang yang saya keluarkan dari dompet adalah 5.000. Nah, kemudian kita membentuk atau menemukan uang yang lain, tapi uang itu adalah juga 5.000. Nah, yang ketiga, uang yang kita keluarkan dari dompet itu adalah juga 5.000. Oleh karena itu, semua uang di dalam dompet saya adalah 5.000. Kita harus ingat bahwa metode induktif itu adalah metode pengambilan kesimpulan dari kasus-kasus kecil untuk menyimpulkan kasus-kasus yang besar. Sekarang kita lihat contoh induksi yang kedua. Harold adalah seorang kakek, Harold botak, oleh karena itu semua kakek botak. Tentu saja kesimpulan ini
tidak benar. Ya, meskipun susunan letak premis-premisnya tidak salah, tapi kesimpulannya tidak benar. Kenapa? Karena dia menyimpulkan sesuatu yang bertentangan dengan realitas yang sedang ia pahami. Ini adalah langkah penelitian induktif, sama seperti yang pertama. Dalam penelitian deduktif kita harus merumuskan. Jadi kalau dalam penelitian deduktif kita harus merumuskan pernyataan umum menggunakan teori. Tetapi di dalam penelitian induktif kita justru harus melakukan pengamatan. Kedua, apa yang kita amati? Kita juga harus mengamati polanya. Ketiga, kita baru menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil atas dasar metode induktif tidak pernah dapat dibuktikan, tetapi dapat dibatalkan. Misalkan peneliti telah mengamati 200 penerbangan. Dari maskapai penerbangan bertarif rendah, semuanya mengalami penundaan yang sesuai dengan teori peneliti. Namun peneliti tidak pernah bisa memastikan bahwa penerbangan ke-201 juga akan ditunda. Namun semakin banyak data yang dikumpulkan, maka keakuratan kesimpulan bisa semakin dapat diandalkan. Kita sampai pada ujung penjelasan kita, yakni kesimpulan. Abduksi adalah metode ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membuat hipotesis yang paling mampu menjelaskan fakta atau peristiwa atau objek. Sementara metode deduksi adalah metode ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membuat kesimpulan khusus dari pernyataan, hipotesis, teori yang umum, yang kebenarannya telah diakui. Sementara induksi adalah metode ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum, dari kasus-kasus, peristiwa-peristiwa atau objek-objek yang bersifat khusus. Saya kira demikian penjelasan materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.